Hai, welcome back to Cikal Bincang-Bincang Live at Cikal. Cikal Bincang-Bincang Live at Cikal adalah segmen terbaru dari Cikal Bincang-Bincang, Cikal Bincang-Bincang Podcast, di mana kami mengundang para CTM, yaitu guru dan juga staff, untuk berbagi praktek baik yang dilakukan selama ada di Cikal. Nah, kali ini barengan saya, Rizky Aditya, saya adalah guru seni Sekolah Cikal Surabaya, yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Nah, yang jadi topik pembahasan kita untuk hari ini itu apa benar gitu, kayak bisa nggak sih sebenarnya seni itu dijadikan sarana komunikasi untuk kita berkomunikasi dengan dunia luar atau dengan teman-teman di belahan dunia yang lain gitu. Lalu kita juga ngomongin juga kayak seperti apa sih contohnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita sudah menghadirkan nih narasumber yang akan berbagi bareng kita semua di sini. Narasumber ini merupakan salah satu tim akademik juga dari Sekolah Cikal. Kali ini kita kedatangan Pak Reno Ganesha. Halo Pak, apa kabar? Halo Pak Rizky, perkenalkan saya Reno Ganesha, guru seni rupa di Cikal Setu Amri. Dan kabar saya baik Pak Rizky. Apa kabar Pak Rizky? Ya, kabar saya juga baik, Pak Reno. Nah, boleh dong Pak, perkenalan diri dulu, ngajar apa aja nih di Cikal? Oke, untuk di Cikal Setu sih saya fokusnya mengajar beberapa kelas di kelas 9 dan kelas 10 untuk seni rupa. Kali di term ini, tapi untuk saya ngajar di kelas 10. Lalu saya juga mengajar di kelas 11 untuk diploma programnya IB course. Boleh dong sharing sebagai guru seni nih di Cikal, apa sih tantangan yang dihadapi selama mengajar di masa pandemi ini? Oke, baik Pak Rizky. Tantangan ya, tentunya mungkin kita semua merasakan banyak tantangan nih. Bukan hanya sebagai guru seni rupa ya seperti kita, Pak Rizky, tapi juga aku pengen mulai dulu mungkin ya. Ketika sekolah mengantisipasi sebuah lockdown nih di tahun 2020 kemarin, dengan cepat seluruh guru itu harus merubah semua sistem mengajarnya mereka gitu secara online. Betul. Nah, hal pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa menciptakan pelajaran yang bisa dilakukan secara jarak jauh dengan mudah, singkat, dan tentunya tetap mampu mencapai hasil tujuan pembelajaran. Di sinilah saya merasakan tantangan terhadap fleksibilitas untuk beradaptasi di waktu yang paling menantang atau waktu yang mungkin baru pertama kali kita hadapi di tahun ini. Jadi memang bukan awal dari tahun 2020 yang normal untuk kita semua gitu. Saya merasa ya tantangan ini sangat sulit sih. Mungkin hal yang tersulit ketika saya mengajar seni rupa dari jarak jauh adalah keterbatasannya di materi seni dan mungkin kurangnya panduan atau pendekatan langsung dalam membuat karya seni itu sendiri bersama murid-muridnya. Dan mungkin juga itu yang saya rasakan, dan mungkin Pak Rizky juga sendiri merasakan hal yang sama ya Pak. Betul banget Pak. Itu hal yang paling sulit sih, yang benar-benar aku mikir tuh kayak, gimana sih caranya anak-anak nih bisa mengerjakan karya mereka sendiri dengan materi-materi yang bisa mereka temukan di rumah. Betul. Menjawab tantangan Pak Reno nih, yang Pak Reno hadapi, sekaligus masuk ke inti dari topik pembahasan di episode kali ini. Seperti apa sih Pak sebenarnya peran seni untuk murid selama PJJ ini Pak? Peran murid dalam PJJ, berat ya Pak? Berat sih. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat seni rupa dulu deh, peran tuh banyak banget. Tentunya kalau kita mulai dari gimana ya? Gimana sih cara kita menjadi seseorang yang kreatif atau inventif di waktu yang bisa dibilang paling membosankan. Bener. Isolasi itu bener-bener bosan banget dalam hidup kita. Aku harus berpikir gitu, cari cara bagaimana murid dapat mengolah bahan-bahan non-konvensional yang bisa mereka temukan di rumah sebagai proyek seni mereka, dan perannya itu ya mungkin akan sangat sulit gitu, karena dalam seni rupa itu ya peran pastinya multitafsir banyak sekali.
Tapi yang kita butuh tumbuhkan dari anak-anak ini dalam pelajaran seni rupa adalah caranya kita bisa memperkuat pemikiran kritis murid, menumbuhkan kreativitas mereka, dan mungkin juga bisa mendorong keterlibatan siswa, baik itu sosial, kognitif, atau emosional gitu. Yang saya rasakan ya memang seni rupa itu mempunyai peran yang cukup beragam. Ya seperti seniman dan karyanya lah, multitafsir. Seni bisa dibilang adalah sebuah alat atau tools yang mungkin bisa kita gunakan, dan cara menggunakannya bisa kita sesuaikan dengan niat kita. So there are a lot of flexibility in it. Banyak banget fleksibilitas yang kita lakukan. Menjadi seorang yang kreatif atau dalam merancang atau mendesain itu susah menurut saya. Dan peran kita sebagai guru mencari cara melibatkan murid atau orang di sekitar patut menjadi hal yang menyenangkan, namun juga hal yang sulit untuk kita capai sih. Apalagi kalau kita lagi berdiskusi mengenai situasi dan dampak pandemi di lingkup sekolah ya Pak. Tentunya banyak banget hal yang kita rasakan gitu. Mungkin dalam kesadaran inilah menjadi sebuah kesadaran yang untuk saya memperluas definisi cara bertindak kreatif gitu. Apa sih tindak kreatif dan hubungannya apa sih dengan seni rupa? Ini mungkin jadi pertanyaan saya kembali gitu. Ketika kita memikirkan kreativitas, peran kreativitas mungkin cukup penting gitu. Kreativitas menjadi hal yang kita perlukan sekarang, apalagi sekarang, karena itu kita perlukan untuk menghadapi sebuah tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi. Bertindak kreatif itu adalah ketika kita mampu menonjolkan pemikiran inovatif, beradaptasi dengan kehidupan sekitar, dan menggunakan berbagai hal atau cara baru untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kita bisa sebutkan problem solving skills yang biasa kita sering problem pakai. Solving. Betul ya Pak? Betul. Mungkin itu yang saya pikirkan sekarang sih. Bagaimana kita melakukan problem solving skills atau menyelesaikan masalah dalam bentuk kreativitas, Pak. Apa sih Pak bisa sharing nggak sama kita semua di sini kayak inovasi atau cara yang Pak Ren lakukan nih untuk ngebantu murid nih biar bisa berkomunikasi nih lewat seni. Oke. Saya pikir dulu. Mungkin ya ngelihat nih setahun lamanya kita sudah merasakan aktivitas ya di rumah selama pandemi COVID-19 yang ya kerap meneror hidup kita. Bener, banyak banget perubahan peran seni yang kita rasakan juga secara drastis dalam kehidupan, baik itu belajar, mengajar, atau mungkin berkarya gitu. Kalau kita ngomongin seni rupa ya. Mungkin yang saya sadari ini, ada satu hal yang mungkin kita semua rasakan. Ini sesuatu yang cukup relevan, bukan hanya di seni rupa, tapi juga di kehidupan sosial, bukan hanya di pendidikan, tapi juga di kehidupan personal. Kita bisa melihat bahwa ada turunnya interaksi atau koneksi dalam berkomunikasi. Kita ngelihat turunnya semangat murid atau mungkin guru juga hilang banget semangatnya karena hilangnya koneksi itu dalam berkomunikasi. Iya, betul ya Pak. Nah, ketika saya sadar tentang kurangnya elemen komunikasi di saat itulah saya memutuskan untuk mencari cara bagaimana kita bisa membahas pentingnya komunikasi dalam berseni. Akhirnya saya menemukan sih topik berseni dalam isolasi yang mungkin menarik untuk saya bahas ke murid-murid saya gitu. Salah satu topik itu namanya seni berpartisipasi. Tapi sebelum saya menjelaskan seni berpartisipasi, saya pengen jelasin dulu gitu salah satu kelas saya di awal term 2 kemarin. Jadi di awal semester ini saya ingin memberikan sebuah pelajaran gitu kepada murid-murid
pentingnya nilai seni di era social distancing. Seni itu bisa dapat digunakan untuk menutup kesenjangan kita dalam berinteraksi dan komunikasi. Dan praktisi seni ini, seni partisipasi, mampu melibatkan audiens dan senimannya. Jadi aku tuh kayak ngajarin tuh, menugaskan anak-anak, ada semacam learning outcomes-nya lah, atau objektif ya. Bagaimana anak-anak bisa belajar dasar-dasar praktik artistik non-konvensional dalam konteks kontemporer. Bagaimana anak-anak bisa menanggapi isu social distancing yang bisa kita rasakan. Jadi mereka belajar untuk reflektif gitu, melihat kondisi yang mereka hadapi sekarang dan merespon hal tersebut. Lalu anak-anak juga belajar cara-cara kreatif untuk menceritakan kondisi mereka atau cerita mereka, kisah menarik mereka dengan orang lain. Mereka belajar tanggung jawab mereka sebagai seniman. Itu bagaimana caranya kita bisa menciptakan ruang komunikasi yang berkelanjutan di dalam lingkup community. Disitulah challenge-nya anak-anak gitu. Anak-anak harus bisa berinteraksi sama orang lain, mengundang audiens mungkin untuk bertindak, merespon, atau mencerminkan dunia sekitar mereka, tapi juga mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan berpikir kreatif gitu. Seni partisipasi adalah salah satu jawabannya. Mungkin saya pelajari juga seni partisipasi ketika saya nonton karya-karya seni seperti maestro kita, Tina Sanjaya gitu, di mana dia mengajak orang-orang untuk berpartisipasi menjadi partisipan karya seni mereka. Atau mungkin ada juga beberapa seniman internasional gitu. Sesimpel kalau mungkin Pak Rizky tahu Yayoi Kusama gitu. Yayoi Kusama tuh yang ada di musim macan, Pak. Benar-benar kemarin ramai banget di sana, Pak. Ramai banget kan. Nah, di karya Yayoi Kusama tuh sebenarnya ada kayak ruangan gitu, sebuah ruangan. Ini bukan infinity room. Ini kita ngomongin obliteration room. Jadi ini ruangannya tuh sebenarnya kayak ruangan interior aja. Ada furnitur, ada meja makan, ada macam-macam gitu. Tapi semua itu serba putih gitu. Nggak ada apapun gitu. Semuanya serba putih. Nah, di sini audiens atau orang-orang yang datang ke pamerannya itu diberikan stiker. Stikernya itu cuma bulat dan warna. Nah, dari stiker tersebut akhirnya audiens yang setiap kali mereka datang ke pameran tersebut, mereka menempel stikernya di ruangannya. Jadi random ya, Pak ya? Random. Dan random dalam aja. Waktu, bisa dibilang dalam waktu seminggu tuh udah penuh banget dengan stiker warna-warni itu. Itu salah satu contohnya gitu loh, bahwa orang-orang bisa berpartisipasi. Tapi challenge-nya kita itu bagaimana murid itu bisa membuat sebuah karya seni partisipasi, tapi dari jarak jauh gitu. Jarak jauh nih, nah bener nih. Itu yang bingung ini banget tantangannya kan. nih. Itu tantangannya. Ini cara-cara aku untuk kayak membuat anak tuh berpikir gitu. Kayak bingung kan gitu. Gimana nih caranya? Disitulah kita mulai belajar tentang banyak seniman-seniman sebagai contoh, dan lalu juga berdiskusi satu persatu dengan anak tentang proyeknya. Nah, di sini jadi proyeknya itu benar-benar macem-macem gitu, Pak Rizky. Benar-benar macem-macem. Yang aku maksudkan adalah gara-gara kita tuh nggak belajar satu teknik atau satu media seni gitu. Yang biasanya kita ajarin secara normal gitu kan. Kayak semester ini kita belajar gambar, semester depan kita belajar mematung gitu. Tapi di semester ini benar-benar ya bebas gitu, bebas. Anak-anak bisa bikin karya tuh semampunya mereka dengan konsep mereka sendiri, dan ini yang menjadi tantangan dan juga sebuah pelajaran buat aku sendiri sih, bahwa anak-anak tuh sebenarnya nilai kreatifnya tinggi. Kadang-kadang kita aja yang mungkin gara-gara harus mengikuti sebuah RPP gitu, kita harus mengajar secara kaku, jadinya itu menghalang kreativitas mereka. Di sinilah aku belajar banyak. Makin keren banget ya, sebenarnya obrolan kita tuh makin menarik banget. Kayak tadi
sempat menyinggung tentang seni partisipasi ya. Jadi tadi udah ada beberapa contohnya. Mungkin kalian udah pernah ke itu ya musim macan juga ya, pasti kayaknya almost everyone kayaknya ke musim macan. Dan mungkin nggak ngeh juga bahwa itu sebenarnya seni partisipasi juga ya yang dilakukan oleh si Yayo Kusama tadi. Keren banget nih Pak. Oke, sekarang boleh dong Pak kayak kita sekarang ke contoh karya murid nih. Ada nggak Pak yang bisa dikasih lihat ke kita nih kayak 1 atau 2 nih contoh biar sekalian kita mungkin bahas dikit-dikit kali ya Pak ya gitu. Biar guru-guru atau orang tua di rumah sana nih, di luar sana tuh bisa dapat inspirasi dari kita nih. Contoh dari murid dulu atau contoh dari aku dulu? Boleh dari Arino dulu deh, boleh. Mungkin aku kayak ini sih, ini salah satu pendekatannya gitu, pendekatan anak ketika mereka mengerti. Aku tuh mungkin awal-awalnya tuh anak-anak mulai bingung ya, gimana cara bikin karyanya, apa sih yang sebenarnya dimaksudkan konotasi seni rupa gitu. Kalau mereka menggunakan dalam topik seni partisipasi gitu. Jadi apa yang aku lakukan selama tahun 2020 kemarin tuh, aku melakukan proyek personal. Ini untuk senang-senang sendiri sih sebenarnya. Tapi ini menjadi contoh yang mungkin aku berikan ke anak-anak. Aku membuat sebuah proyek di mana aku bikin lukisan-lukisan kecil, sekecil postcard seperti ini. Wah, bisa dikit. Nah, betul. Oke, Pak. Betul. Macam-macam sih. Aku setiap minggunya bikin sekitar 10 biji. Dan itu berlangsung selama 2 bulan kalau nggak salah. Lalu aku bikin karya ini, postcard ini. Sebenarnya tuh untuk komunikasi atau mengontak kembali teman-teman aku gitu. Karena selama pandemi tentunya kita tuh harus mengikuti prokes lah gitu. Ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti walaupun di rumah juga. Betul. Jadi mau gak mau kan kalau kita itu berkomunikasi sama teman-teman ya sebatas nelfon atau sebatas chatting gitu. Cuman aku pengen ada interaksi fisiknya itu loh, yang kadang-kadang kita rasa kurang. Makanya aku bikin postcards. Jadi ketika aku ngobrol sama mereka, belajar tentang kehidupan mereka selama pandemi, aku sebenarnya tuh mencatat kehidupan mereka yang aku tafsirin menjadi karya seni abstrak. Nah, di karya seni ini, setelah itu aku kirim karyanya ke mereka. Nah, mereka tuh diberi tantangan. Tantangannya adalah mereka tuh mempunyai waktu 2 minggu saja untuk merespon balik karya ini. Mau gimana pun caranya. Oh, responnya juga bebas ya Pak ya? Bebas. Mau bikin karya lagi, mau ngirim surat, atau mungkin bikin saya masakan atau makanan selama pandemi. Macam-macam sih. Jadi, dan justru karena dibebaskan tersebut, akhirnya aku bisa melihat respon-respon yang bervariasi gitu. Jadi aku belajar bahwa ya cara orang merespon itu tidak harus bertumpu dalam bentuk artistik atau estetik gitu. Tetapi responnya itu bisa saja yang sebenarnya berguna untuk kita melalui hari-hari kita di masa pandemi. Dan mungkin senangnya itu adalah respon-respon tersebut menjadi awalnya komunikasi saya bersama orang-orang lain. Itu jadinya contoh seni partisipasi gitu. Saya mengajak orang untuk berpartisipasi dalam karya seni saya. Dan respon tersebut tuh menjadi karya seni sebenarnya. Jadi saya dokumentasi karya seninya, dan sebenarnya itu hasil dokumentasi tersebut kalau dikumpulin bisa saya terbitin gitu menjadi kayak semacam zine atau buku kecil yang menjelaskan cerita-cerita pandemi yang orang hadapi. Aku tuh dapat banyak banget sih responnya. Ada yang bikin video, ada yang ngirim aku musik buatan mereka. Ada juga yang bikin filter Instagram dengan menggunakan karyanya. Jadi kalau orang mau foto mereka bisa pakai filter tersebut dan
filternya tuh beranimasi gitu. Wah, itu keren banget sih. Ada juga yang, karena aku kirim ini ke sesama seniman, ini pinter banget sih. Yang responnya tuh dia tuh membuat duplikat karya itu. Jadi kayak dia bikin duplikatnya responnya, karena kan tiap orang pasti responnya pengen beda-beda. Nah kali ini dia tuh pengen responnya sebisa mungkin sama, jadi dia membuat duplikat karyanya. Oh, keren banget. Dan sertifikatnya, itu jadi humor sih. Dan akhirnya anak-anak pun, anak murid aku pun juga aku kasih beberapa. Nah ini menjadi apa ya, awal-awal caranya aku untuk membangun semangat anak-anak membuat project. Dan tentunya karena project ini adalah berbasis project yang bebas, alhamdulillah anak-anak semangat banget waktu di term 2 kemarin. Contohnya mungkin aku pengen kasih contoh 1 atau 2 ya. Silakan Pak. Mungkin contoh yang pertama itu di kelas 10 ada anak yang berinisial A. Oke. Anak berinisial A ini sebenarnya dia tuh pengen bikin karya gitu, pengen bikin karya yang bisa berkomunikasi sama temannya tanpa harus ada interaksi, tetapi awalnya itu adalah bagaimana anak ini bisa menampung emosi-emosi temannya. Ini menarik sekali buat aku, karena aku ngelihat gitu loh, bahwa benar ketika kita menghadapi pandemi tentunya rasa-rasa jenuh atau rasa-rasa amarah tuh sering banget ya terjadi gitu. Dan itu bukan hanya di murid gitu, mungkin di kita juga terjadi. Iya, tentunya. Dan itu menjadi diskusi yang menarik sama aku dan murid A ini. Murid A tuh bilang kayak, Pak, aku tuh pengen banget gitu loh, pengen nampungin emosi-emosi anak orang ini gitu. Tetapi cara menampung itu seperti apa gitu. Akhirnya setelah berdiskusi, setelah kita mencari seniman-seniman yang mungkin dia pengen pelajari, dia tuh bilang, Pak, kayaknya aku pengen bikin meja makan. Ah, kenapa meja makan? Meja makan nih. Wah, ini udah mulai absurd nih kayaknya. Iya. Dia pengen bikin meja makan. Aku tanya gitu, kenapa mau bikin meja makan? Soalnya dia bilang, aku ngerasa sih selama proyek ini tuh aku ada kayak meja bekas Pak gitu, terus pengen aku modifikasi lagi menjadi karya seni. Nah, tapi aku bingung gimana caranya orang berpartisipasi di karya di meja makan ini gitu, dan juga bagaimana orang-orang teman-teman aku tuh bisa ditampung emosinya. Ini menjadi diskusi yang berkelanjutan berminggu-minggu kita mencari cara. Akhirnya aku menemukan seorang seniman dari Thailand. Dia cukup tersohor secara internasional, namanya Bapak Rikrit Tiravania. Dia tuh seniman kontemporer yang sebenarnya karyanya tuh mengajak orang-orang untuk mencicipi makanan Thailandnya, khas Thailandnya di sebuah ruang galeri. Ya, jadi ruang galeri dipakai menjadi dapur, terus ada meja ya layaknya seperti restoran. Dan orang-orang yang datang, audiens itu dikasih tempat duduk secara random gitu. Jadi ketika mereka dikasih makanannya, mereka duduk sama orang lain. Disitulah orang-orang itu mulai ngobrol, itu maupun soal makanan atau mungkin soal pekerjaan mereka. Nggak tahu itu obrolannya apa aja. Tapi itu dimulai awalnya itu dari makanan yang dibuatkan oleh senimannya. Okay. Terus di situ aku ngajarkan kepada murid A ini bahwa apa sih sebenarnya elemen meja itu. Akhirnya murid A menjawab, aku melihat meja itu sebagai tempat pertemuan, Pak. Tempat di mana orang bertemu, benar. Dan bercerita. True, benar banget. Layaknya kayak kita di rumah gitu loh. Benar. Ketika berkeluarga, mau itu sama orang tua atau mungkin sama suami dan istri dan anaknya. Di momen maghrib gitu, di jam 5 atau jam 6 sore, semua pasti kumpul di meja makan. Iya, titik kumpul tuh Pak, benar. Titik kumpul, benar. Nah, itu menjadi sebuah koneksi benang merahnya meja dan juga proyeknya murid A ini. Dan akhirnya dia membuat sebuah proposal.
Pak, aku buat proposal ya, meja makannya nggak jadi. Lah, kenapa nggak jadi? Bisa. Karena aku nggak mau pakai meja makan yang sudah jadi gitu. Tapi Oke. aku mau bikin meja makannya dari nol. Lah kan, Waduh. makin susah. Terus Gimana bagaimana tuh aku Pak? Jadi bisa? beneran itu? Beneran. Jadi anak itu ke tukang las dan dia bikin mejanya, bikin rangka Wow. mejanya. Padahal aku nggak nyuruh gitu loh. Ini ekstra banget gitu. Dan lucu gitu menurut aku, yang biasanya kita kelasnya itu melukis atau nggak kelasnya itu bikin patung atau mungkin bikin sablonan. Tiba-tiba anak ini Ini malah kenapa udah metal bikin apa meja tadi? gitu. Bikin meja, ngelas besi gitu. Aku juga kaget. Dan ini anak kelas 10 gitu, masih kecil. Tapi menarik sekali sih dari responnya dia. Betul. Akhirnya dia buat tuh rangka mejanya dari besi, cukup kecil, jadi bukan seperti meja makan. Lalu setelah itu dia berdiskusi kembali. Aku menemukan cara juga, Pak. Caranya saya bisa menampung emosi teman-teman saya. Gitu. Gimana caranya? Oke. Jadi aku tuh udah ngobrol sama teman-teman yang mungkin lagi bete gitu, punya banyak amarah gara-gara online learning. Aduh, capek banget deh online learning gitu. Akhirnya ya dia tuh berinisiatif untuk menanyakan teman-teman yang punya piring bekas gak gitu, yang nggak dipakai lagi di rumah, atau mungkin aku bisa kirimin piring aku gitu. Oke. Kenapa gitu? Jadi dia tuh ngajakin teman-temannya itu untuk mecahin piring. Oke. Aku kaget, kenapa mecahin piring gitu? Ya, itu Pak, jadi saya tuh pengen mecahin piring biar si keramik itu jadi mozaik gitu. Dan juga untuk ngeluarin emosi mereka gitu. Bener. Gak perlu direkam sih. Oke. Cukup agresif dan aku cukup kaget, takutnya nanti aku ditegur sama sekolah. Pak, kenapa ini Pak? Iya, kenapa anak saya mecahin piring nih? Tapi ternyata aman. Dan teman-temannya juga jadi mecahin piring, dan pecahan piring itu akhirnya dikirim ke rumah murid A menjadi bahan dasar mozaik. Ternyata aku mengerti kenapa dia membuat rangka meja tersebut. Ya, rangka mejanya itu mau dicorin pakai semen, lalu dibikin mozaiknya dari pecahan piringnya. Wow. Nah, hasilnya akhirnya aku dapet nih foto. Ya walaupun fotonya nggak maksimal tuh, aku pengennya fotonya lebih baik. Mungkin aku tanya nanti muridnya. Aku dapat foto ini di mana si murid A itu memperlihatkan mejanya dengan mozaik warna biru. Konsepnya adalah ini, jadi konsepnya aku pengen membuat sebuah titik keluarga aku berkumpul, titik teman aku berkumpul, yang secara metafor aku buat fisiknya menjadi sebuah meja. Betul. Keramik ini yang keramik mosaik yang bisa dilihat di meja ini sebenarnya adalah keramik dari amarah teman aku. Aku ingin menampung emosi mereka dan aku tempelin ke meja ini sehingga ketika kita kelak bertemu nanti, ini hal yang bisa kita bicarakan di meja tersebut. Wah, keren banget nih. Aku langsung kayak wow, it was great. Ya. Itu keren banget. Benar. Dia berefleksi ya, mungkin project ini menjadi bahan pelajaran dia yang baru gitu dalam dalam kelas seni karena dia belajar bahwa membuat karya seni rupa itu kita bisa menggunakan media apapun, bahan seadanya gitu loh. Bahan-bahan non konvensional yang tidak perlu harus menggunakan materi seni secara konvensional. Pakem gitu Pak, bahwa nggak ada pakem harus pakai ini gitu. Dia juga belajar bahwa ya kadang-kadang tuh seni itu bukan sesuatu yang strictly visual aja gitu. Benar. It's like everyday ya, kayak juga everyday art gitu ya Pak, everyday life aja gitu ya Pak. Kehidupan sehari-hari. Benar, hari-hari aja, betul. Kehidupan sehari-hari itu kita bisa menikmati seni dengan cara kita. Setuju. Makanya aku kayak waktu ditanyain soal peran seni, gimana ya aku jawabnya? Karena seni itu
seni rupa itu perannya beragam gitu. Bener. Mereka punya multitafsir. Betul. Cara kita menggunakannya, cara niat kita menggunakan karya seni itulah yang sebenarnya harus ditonjolkan. Ya. Anak-anak tuh jadi paham bahwa tiada seni tanpa ide gitu. Mau secantik apapun, mau secantik apapun karyanya, kalau tidak bisa menceritakan sebuah ide, siapa akan menonton? Siapa yang memahami? Kita akan memberikan bekal apa gitu kepada orang lain, audiens kita. Betul. Dan kali ini aku yang dikasih bekal sama anakku. Ya, kita memang belajar itu dari mana aja ya Pak ya? Betul itu. Bekal itu adalah ya ini, bahwa ya emosi itu jangan dibawa gitu loh, jangan dibawa terus sama diri sendiri, jangan ditampung lah. Kita bisa sharing emosi itu, tapi ada cara yang positif untuk kita mengeluarkan emosi. Dan dia menemukan cara positifnya. Cara positifnya adalah ya itu memecahkan beling, keramik dan piring-piring, dan jadi alasan membuat karya seni gitu. Kalau ceritanya dia cuma pecahin piring doang, terus habis itu nggak ada alasannya, paling dimarahin sama orang tuanya. Ya pastinya. Aku ditelepon gitu. Kenapa anak saya mecahin piring? Kenapa Pak ini Pak? Ada mecahin piring nih gitu. Tapi kali ini dia punya tujuan gitu. Dan tujuannya itu simpel. Tapi iya sih. Apa ya? Itu bikin saya nempel sih. Sampai sekarang sudah lewat dari setengah tahun dari kelas itu. Ini menjadi pelajaran yang saya ingat terus. Betul. Sangat inspirasi banget ya. Contoh kedua, kalau masih ada waktu, ada satu karya lagi. Karya tersebut itu dibikin oleh murid B. Nah, murid B ini dia cukup menarik karena dia pengen bikin karya yang sangat simpel sebenarnya. Pak, aku nggak punya bahan banyak. Kalau aku nemu di rumah itu cuman ada palingan kertas, cuma ada palingan tali Pak gitu. Tapi aku juga malas ngelukis ya, karena kan Bapak tahu sendiri aku nggak jago ngelukis. Jadinya curhat. Iya aku tahu. Iya aku tahu gitu. Kita cari cara, oke, cari solusi nih gitu. Bagaimana kita bisa menggunakan alat-alat tersebut gitu. Akhirnya murid tersebut menemukan sebuah seniman. Kalau ini kayaknya si muridnya yang nyari senimannya sendiri, bukan aku. Dia menemukan seniman dari Jepang, namanya Chiharu Shiota. Wow, menarik. Seniman ini sebenarnya terkenal dengan karya instalasinya, di mana dia menggunakan benang merah untuk membuat karya instalasi, dan itu skala besar sih. Satu ruangan, atau enggak dia bikin perahu dari benang doang. Wah, itu macam-macam karyanya. Dari inspirasi seniman tersebut, akhirnya murid B ini membuat konsep prototipe itu. Pak, aku pengen bikin karya menggunakan benang juga. Kebetulan aku ada benang kan. Nah, masalahnya aku ngeliat tuh, katanya, aku tuh ngeliat benang itu menjadi simbol Pak, gitu. Simbol apa? Simbol komunikasi, seperti Bapak bilang. Jadi dia tuh melihat bahwa benang itu menjadi simbol komunikasi, dan dia tuh pengen menggunakan benang ini menjadi materi utamanya. Nah, akhirnya dia menemukan sebuah ruangan kecil, bisa dibilang kayak sudut gitu, sudut di kamarnya, yang dia bisa menempelin benang di tembok. Nah, aku pengen nempelin benang-benang di tembok ini seperti seniman yang aku pelajarin Pak gitu. Aku pengen memperlihatkan sebuah ruang komunikasi di mana adanya mutualisme tentang benang A dengan benang B, benang C dengan benang D, dan aku kan benang itu banyak banget Pak, jadi pengen aku bikin sebanyak mungkin. Nah, dari kuantitas benang tersebut, akhirnya untuk memperlihatkan pemahaman aku di seni partisipasi, aku mengkontak teman-teman aku, termasuk guru-guru, termasuk orang tua, dan mungkin aku juga pengen tanya Bapak gitu. Tanya apaan gitu. Aku cuma pengen kasih satu pertanyaan Pak gitu, lewat email aja. Pertanyaannya adalah, apa yang Bapak harapkan ketika pandemi selesai? Simple.
Wow. Simple. Tapi itu tuh orang-orang tuh langsung ya ketika ditanya itu, wah nulisnya baik banget katanya. Pasti. Itu berhasil ngumpulin sekitar 20 orang, kurang lebih ya 20. Lalu surat tersebut kan dikirim lewat email. Nah dari email itu jawabannya dia tulis ulang. Oh, oke. Jadi surat. Nah surat tersebut akhirnya dia tempelin, dia ikat ke benang-benangnya, mengambil inspirasi seperti festival di Jepang tuh kalau tahun baru di kuil. Oh, yang ada kan doa, bikin surat harapan bener, atau doa, terus diikat. Nah, diikat. konsepnya sama ternyata. Dia pengen bikin konsep yang sama, tapi menarik dia, ya? tapi ya suratnya itu nggak dilipat di. Iya. Jadi orang-orang bisa baca sebenarnya, Bisa baca. tapi ditempelin ke benang tersebut. Dia yang menceritakan ini koneksi harapan-harapan yang bisa ditemui ketika di masa pandemi. Banyak gitu loh wishes-nya gitu, harapannya. Dan aku melihat secara estetika, wah ini menarik sekali kok ceritanya kita bisa ngelewatin benang tersebut gitu secara fisik. Aku jalan terus aku bisa terus melihat bisa harapan-harapannya. ya. Wah itu seru keren banget tuh kalau di satu ruangan gitu, keren bener. Dan dia bikin di ruangannya dia. Waduh, keren banget. Iya. Dan macam-macam data isinya. Ceritanya ketika pandemi selesai, apa yang akan aku lakukan paling pertama adalah traveling, betul. pasti Traveling sama teman-teman, pasti Pak, nonton konser gitu. Dan pokoknya aku udah capek stay at home, jadi aku mau belajar di luar sekolah gitu. Iya. Ketika pandemi selesai, aku mau ngerjain kerjaan-kerjaan yang aku tunda dulu-dulunya. Oke. Menarik. Ada juga tapi yang spesifik nih, pengen makan di Gultik. Gultik Blok M katanya. Ya menurut spesifik banget ya. Spesifik banget. Ada yang pengen ke museum, ada yang mau ke kafe. Pokoknya menggunakan transportasi publik di Jakarta yang belum dapat pengalamannya. Jadi itu contoh-contoh sebenarnya dari kedua murid aku di kelas 10 kemarin yang menurut aku tuh menarik banget dan jadi pelajaran untuk aku juga sih Pak. Bener sih tadi kayak yang saya tanyain waktu di awal ya Pak. Jadi kayak sesuatu yang menginspirasi. Ini menginspirasi banget sih Pak. Mungkin nanti yang pada dengerin podcast juga akan terinspirasi bahwa ya itu tadi mungkin mereka mikirnya selama ini art itu kayak ya udah kayak yang tadi Bapak bilang kayak sesuatu yang pakem, padahal enggak gitu loh. Mungkin ya tapi dari pandemi ini kita belajar banyak banget sih sebenarnya gitu bahwa kita bisa menikmati seni ya Pak bener. Di situasi apapun sebenarnya. Betul banget. Dan secara tindak sosial itu sebenarnya anak-anak tuh berusaha untuk meningkatkan komunikasi mereka dengan teman-temannya. Yang itu yang kita butuhkan. Itu bener banget. Wow, oke lah. Keren banget ya teman-teman nih. Ternyata seni yang mungkin biasanya hanya kita nikmatin secara langsung, ternyata bisa dinikmati meski lewat interaksi secara daring atau jarak jauh kayak gini. Justru malah seni itu sendiri bisa menjadi alat komunikasi antar murid lewat karya-karyanya. Gitu. Nah, kita sekarang udah di penghujung podcast nih, Pak Reno. Ada closing statement nggak? Atau pesan buat kita, murid, guru, atau mungkin semuanya yang dengerin podcast kita kali ini? Boleh. Aku sih pengen bilang kayak, pandemi mungkin masa yang paling susah banget. Dan tentunya aku merasakan banyak kegagalan di dalam keberhasilan ini juga gitu. Masih banyak pelajaran baru yang harus aku lakukan. Tapi tahun ini menjadi tahun yang cukup berdampak kepada aku sih. Aku takjub melihat perkembangan siswa-siswa yang berusaha untuk tetap belajar seni rupa di masa pandemi ini. Mereka bisa melihat diri mereka sebagai pencipta gitu dalam bidang seni dengan cara yang menurut aku sangat inovatif. Dan kalau kadang sedikit, kadang sedikit karya-karya itu nyeleneh, tipis-tipis curhat. Tapi mereka itu menemukan cara yang luar biasa
untuk membagikan cerita atau ide-ide mereka, serta menciptakan ruang komunikasi antara sesama. Bagi aku tuh seni dapat kita gunakan untuk seseorang menemukan suaranya sendiri dan apa yang mungkin seseorang sukai gitu. Kalau di Cikal bisa disebut dimensi karakternya Pak. Karakteris banget ya. Yeah. Kayak dan mereka ini kayak genuine banget gitu ya Pak ya, bener-bener Betul, dari diri mereka sendiri gitu. Betul. Project ini tuh dibuatkan dan bisa berhasil dikarenakan mereka membuatnya tuh dari keinginan mereka sendiri, bukan suruhan dari gurunya. Yang sangat sulit kita capai, tapi ketika berhasil itu outputnya bagus banget. Benar, dan apa ya, kayak ngasih impact banget gitu loh ke semuanya, beneran. Gak cuma mungkin gak ke dia sendiri, tapi bener-bener impact ke orang lain ke guru juga. Bener. Aku diberikan pengalaman gitu. Betul itu. Pengalaman mengajar di masa pandemi yang cukup berkesan nih. Mungkin dari keluh kesahnya, mencari cara moderasi pelajaran dengan waktu yang sangat singkat, lalu itu berpikir caranya berinteraksi dengan murid satu persatu, yang terkadang kita udah nggak tahu batas nih waktu personal dan waktu kerja. Kalau malam kadang ya Pak ya, masih ya Pak ya? Iya, cuman ketika murid tuh udah ada semangatnya, antusiasnya ya, benar. Antusiasmenya tinggi, aku kita juga juga mau mematahkan semangat tersebut. Betul. Jadi kalau aku mempunyai waktu ya aku jabanin lah gitu. Betul, setuju. Dan paling terakhir tuh aku bisa melihat gitu, aku ada rasa bangga sekecil apapun melihat hasil siswa ketika mereka benar-benar senang dengan hasilnya. Benar. Ketika ngelihat ini nih raut wajah siswa tuh atau murid waktu mereka senang dengan hasil karya mereka sendiri karena mereka buatnya dari nol dan dari diri mereka sendiri. Ya, exactly. Itu tuh nggak ada harganya. Betul banget. Priceless. Jadi ya mungkin pesan terakhir ya, saya selalu ini hal yang selalu saya ingatkan kepada murid-murid saya sih. Dalam berseni itu janganlah bertempur terhadap kesempurnaan atau hasil yang megah atau wow. Nikmatin dulu aja prosesnya, nikmatin proses pembuatannya. Karena ketika kita bisa menikmati proses tersebut, hasil akan bercermin sendiri. Hasil yang memuaskan akan bercermin sendiri. Tidak mengkhianati ya, tidak mengkhianati hasil ya, beneran itu. Oke, terima kasih ya Pak Reno udah berbagi praktik baik nih bareng-bareng kita semua nih. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para murid dan guru-guru di luar sana. Nah, terima kasih juga ya sudah mendengarkan podcast Cikal Bincang-Bincang Live at Cikal episode 5 kali ini. Kalau ada usul atau topik-topik yang seru nih untuk kita bahas di seri podcast berikutnya, bisa langsung DM ya, direct message kita di Instagram @sekolahcikal, @rumahmainCikal, atau @live@cikal gitu. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Reno. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.